Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kaki kita sehingga kita masih sempat untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melakukan kewajiban kita kepada sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam secara berjamaah, dan juga dalam rangka memperbaiki amalan-amalan kita dan mempersiapkan bekal-bekal kita dalam rangka menghadap menuju Allah, yang mana setiap hari langkah-langkah kita menuju Allah adalah langkah-langkah yang pasti. Umur manusia adalah sesuatu yang tidak pasti, akan tetapi langkah kita menuju Allah adalah sesuatu tujuan yang sangat pasti. Tapi terkadang ironis bahwasanya manusia ketika melangkah menuju satu tujuan dunia yang belum pasti, akan tetapi melakukan sesuatu yang pasti, sesuatu yang penuh dengan rumusan, penuh dengan analisis, penuh dengan perencanaan yang begitu matang, yang memerlukan pembelajaran secara berkala, bahkan manusia sampai mengambil sekolah sampai tingkat yang sangat tinggi, yang mana itu semua adalah dalam rangka untuk mengejar tujuan daripada kehidupan dunianya. Manusia bekerja siang malam dalam rangka untuk memenuhi kehidupan dunianya. Manusia siang malam bekerja mengolah otak, banting tulang, peras keringat dalam rangka memenuhi kebutuhan dunianya, yang mana itu semua adalah manusia lakukan seoptimal mungkin. Mereka menempuh jalur akademis mulai dari SD sampai ke tingkat profesor doktor, tidak cukup dalam negeri bahkan luar negeri. Jadi demikian halnya manusia dalam rangka mengejar kehidupan dunia. Namun itu semua adalah sesuatu perkara yang boleh-boleh saja. Akan tetapi sekarang adalah suatu permasalahan yang penting bagi kita untuk kita renungkan bersama sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai pemuda, dan juga sebagai orang-orang tua kita, yang mana kita manusia memiliki umur yang tidak jelas. Jadi oleh karena itu, sesuatu yang tidak jelas tentunya kita harus melakukan sesuatu yang lebih harusnya daripada tujuan daripada kehidupan dunia itu sendiri. Sesuatu yang tidak jelas, yang mana kaum muda banyak yang meninggal dibandingkan dengan orang-orang tua. Orang tua adonan meninggal umur 80, umur 70, tapi anak muda ada meninggal umur 10, ada meninggal umur 20. Akan tetapi walaupun demikian halnya, terkadang manusia memiliki sifat lengah, bentuk kelengahan yang ada pada diri kita, yang mana kelengahan ini sebenarnya kita terkadang disibukkan dengan kehidupan dunia kita, sehingga terkadang kita tidak mengintrospeksi diri. Betapa sedikitnya kita termenung, kita mengintrospeksi diri kita, kita melihat kemanakah arah kehidupan kita. Apa sih tujuan kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini? Apakah kita dilahirkan sekedar dilahirkan kemudian kita tidak dibangkitkan di hari akhirat nantinya? Ini terkadang kita tidak memikirkan, padahal Allah sudah memperingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, yang mana kita semua sudah mengetahui tujuan tersebut, yaitu tujuan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi tadi yang sudah kita mulai, yaitu kajian yang berkaitan dengan masalah akidah. Namun sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada rekan-rekan sekalian, kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir, dan juga kepada para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sekalian, yang kita sampaikan kepada antum semua dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwasanya kita mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mencintai kaum muslimin, para pendengar, karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kaum muslimin wajib kita mencintai mereka, dikarenakan al-wala dan bara, yaitu rasa cinta kita kepada kaum muslimin dan juga rasa benci. Jadi kaum muslimin memiliki standar yang jelas. Kita mencintai kaum muslimin. Jadi wala dan bara atau kecintaan terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, kecintaan yang murni atau wala yang murni.
Wala yang murni itu wala atau kecintaan kita kepada kecintaan secara totalitas, secara menyeluruh. Yaitu kecintaan yang wajib diberikan kepada siapa? Yaitu wajib diberikan kepada Allah dan kepada Rasulnya dan juga kepada para malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya wala, yang kedua ada namanya bara atau berlepas diri atau membenci atau meninggalkan atau tidak loyal, tidak setia, tidak bekerja sama sekali. Kalau yang pertama tadi adalah bekerja sama, mencintai sama sekali 100%. Terus yang kedua adalah bara 100%, yaitu kepada iblis, kepada syaitan. Kita berlepas diri kepada syaitan karena syaitan adalah musuh Allah yang nyata. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah berlepas diri daripada musuh-musuh Allah, daripada orang-orang kafir. Yaitu bala yang secara total. Terus ada yang pertengahan, yaitu antara yang pertama dan antara yang kedua, yaitu apa? Yaitu mencintai kaum muslimin. Mencintai kaum muslimin yaitu masuk ke dalam kategori yang ketiga ini, yaitu kita mencintai kaum muslimin, kita mencintai saudara kita muslimin seiman dan seakidah, bagaimanapun kondisi daripada seorang muslim tersebut. Dikarenakan kaum muslimin atau Ahlussunnah wal Jamaah lebih khususnya, maka mereka terdiri dari beberapa kategori. Ada di antara mereka orang-orang yang awam, ada di antara mereka orang-orang yang sudah terpelajar, yang menuntut ilmu agama, ada di antara mereka orang-orang yang para ulama kita rahimahullah ta'ala. Jadi ada di kalangan mereka yang seperti itu. Jadi oleh karena itu wajib kita mengetahui bahwasanya apa? Bahwasanya di kalangan negeri kita atau di dunia atau kaum muslimin tersebut, wajib kita berikan rasa cinta kepada mereka sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Jadi orang-orang yang beriman wajib kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga di satu sisi. Tapi di sisi lain juga kita membenci perbuatan mereka, bukan membenci zatnya mereka. Kalau manusia tidak benci dan tidak dicintai, tapi yang dicintai karena imannya, dan juga yang dibenci karena maksiatnya mereka. Ketika kita mencintai keimanan mereka, maka di sini ada letak daripada wala kita pada mereka. Kita mencintai mereka, kita memenuhi hak mereka seorang muslim. Apabila mereka sakit, kita ziarahi. Apabila mereka salam, kita jawab. Apabila kita lewat dengan mereka, kita sapa mereka, kita berikan salam, kita berikan senyum yang manis, kita sapa mereka, kita bergaul dengan mereka secara baik. Apabila kita bertetangga dengan mereka, kita punya hak tetangga mereka dan sebagainya. Jadi ini hak atau kewajiban kita terhadap kaum muslimin. Jadi yang pertama itu adalah wala secara total, itu mencintai Allah dan Rasulnya. Terus bara secara total adalah kita bara atau berlepas diri kepada musuh Allah secara total. Yang di tengah ini yang sangat penting. Jadi oleh karena itu dalam pergaulan kita sehari-hari kita akan menemukan ada kategori para ulama kita, para ulama. Kita mencintai mereka. Apakah kita mencintai mereka kemudian dikala mereka melakukan kesalahan kita mengikuti mereka? Tidak, kita mencintai mereka, kita mengikuti mereka, akan tetapi apabila terdapat kesalahan maka kita berlepas diri daripada kesalahan tersebut. Maka oleh karena itu para ulama senantiasa mereka, misalnya antara para a'imah, misalnya Imam Arba'ah, misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki dan sebagainya, para ulama, kalau terjadi kesalahan daripada salah seorang di antara mereka, maka terkadang mereka saling memberikan nasihat, mereka saling memberikan bantahan di dalam kitab-kitabnya mereka. Mereka saling memberikan masukan, nasihat. Kalau ada seorang melakukan kesalahan, mereka datangi, diberikan nasihat. Jadi yang salah itu adalah al-akhta' tunsah wa la tuhdam. Yang salah itu adalah dinasihati, bukan dihancurkan, bukan dimusnahkan. Yang lupa, yang melenceng, yang menyimpang, kita nasihati. Baik orang-orang awam di kalangan orang kita. Dikarenakan sebagian besar daripada kaum muslimin itu adalah kategori bapak-bapak kita, keluarga-keluarga kita yang masih banyak belum belajar, masih banyak yang alfa dalam ilmu agama. Jadi oleh karena itu mereka adalah orang-orang sebaik, orang yang paling pantas, orang yang paling berhak untuk kita dekati mereka. Kita sapa mereka dengan teguran yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Ya paman, ya uda, ya uni, ya adik dan sebagainya. Jadi seperti ini asal daripada syariat Islam itu sendiri. Maksud daripada syariat itu sendiri adalah mengajak manusia ke dalam ajaran agama Islam, mengajak manusia ke dalam kebaikan, bukan mengusir orang.
bukan mengusir orang, bukan membuat orang takut, bukan membuat orang susah dalam beragama, akan tetapi mempermudah. Oleh karena itu, dengan maksud syariat yang seperti ini, maka agama Islam membuat kaidah atau memiliki kaidah-kaidah yang mana kaidah tersebut adalah semuanya kembali kepada maksud daripada syariat Islam itu sendiri, itu untuk mewujudkan maslahat, kebaikan atau faedah-faedah di dalam agama. Faedah-faedah di dalam agama. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya masalah perkara wala dan bara, yaitu masalah kecintaan dalam masalah ini, wajib kita mencintai kaum muslimin sekalian, orang awam, orang-orang yang sudah belajar, yang belum belajar dan sebagainya, wajib kita mencintai mereka. Wajib kita memberikan hak-hak mereka sebagai seorang muslim. Wajib kita mengajak mereka kepada kebaikan, dan kita tidak memvonis bahwasanya orang awam atau orang-orang yang belum belajar mereka begini, begitu dan sebagainya. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang haus akan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang perlu untuk kita bimbing, kita ajak mereka, kita sampaikan kepada mereka. Dan yang namanya pengajian bukan hanya di masjid kita saja. Mungkin mereka bisa mendengarkan kajian, mungkin kita bisa mengutus orang-orang yang bisa mengajarkan mereka. Dan yang namanya dakwah bukan tersentralisasi saja di masjid saja. Dakwah itu lebih luas. Dakwah itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang wartawan harusnya bisa berdakwah lewat kewartawanannya dia. Seorang dosen harusnya bisa berdakwah sesuai dengan profesinya dia. Seorang pemerintah, seorang petani, siapa saja. Jadi definisi daripada dakwah itu sendiri adalah sebenarnya lebih luas daripada apa yang kita bayangkan selama ini. Jadi dakwah itu adalah sangat luas sekali. Dakwah itu bisa di pasar, dakwah itu bisa di mana saja bisa dakwah. Kalau seandainya dakwah itu hanya di masjid saja, ini saya orang-orang yang sering masjid lah orang-orang yang akan masuk ke dalam Islam dan akan mengerti masalah agama. Akan tetapi agama bukan seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan masalah akidah, yang mana pada pagi tadi kita sudah mengambil mukaddimah daripada kitab Ushul Tsalatsah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kita di pembahasan poin yang kedua pada pagi tadi, yaitu wa tsaniyatu annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu. Sesungguhnya Allah tidak redha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak redha, Allah tidak suka dengan apa? Dengan kesyirikan. Allah tidak redha dengan kesyirikan. Sebabnya apa? Hal tersebut dikarenakan kesyirikan adalah merupakan dosa yang paling besar, merupakan maksiat yang paling besar. Dikarenakan maksiat terbagi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah syirik. Yang kedua adalah dosa besar. Yang kedua adalah bid'ah. Dan yang ketiga adalah dosa besar, serta yang keempat adalah dosa kecil. Kategori yang pertama yaitu syirik terbagi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu dosanya tidak diampuni, sedangkan syirik kecil dosanya seandainya tidak bertaubat maka tidak diampuni, akan tetapi dia akan diazab di neraka. Kemudian syirik kecil juga tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi kita bahas yang pertama yang berkaitan dengan syirik. Itu sebabnya kenapa Allah tidak mengizinkan, Allah tidak meridhai kesyirikan, dikarenakan kesyirikan adalah merupakan kemaksiatan yang paling besar. Anallah la yarda ayyushraka ma'ahu. Allah tidak meridhai ayyushraka ma'ahu. Ayyushraka an di sini adalah an yang masuk ke dalam fi'il mudhari'. Jadi ada fi'il mudhari' yushraka, kemudian masuk sebelumnya ada huruf an. An ini huruf masdar dalam bahasa Arab. Sedangkan kaidahnya para ulama adalah al-masdar, di sini masdar muawwal, yaitu fi'il mudhari' yang diubah ke dalam masdar, dia akan menjadi anallah la yarda isyrakaka atau isyrakakum. Anallah la yarda isyrakakum. Allah tidak redha, tidak suka dengan pensyirikan yang kalian lakukan atau kesyirikan yang kalian lakukan. Maka yang dimaksud dengan anallah la yarda, Allah tidak redha dengan kesyirikan, ini termasuk ke dalam 2 kategori, mencakup 2, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Baik syirik kecil ataupun syirik besar.
Anallah la yurda ayyushraka ma'ahu. Allah tidak redha seorang hamba mensyirikkannya, yaitu menyekutukannya, ma'ahu, bersama dengan Allah. Jadi menyembah, memberikan ibadah kepada Allah dan juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, sekarang yang banyak diketahui oleh masyarakat kita bahwasanya apa? Seseorang dikatakan menyembah selain Allah apabila dia bersujud kepada Allah saja. Sedangkan apabila dia tidak bersujud maka tidak dikatakan menyembah selain Allah. Ini banyak yang terjadi pemahaman seperti ini. Maka perlu kita jelaskan apa yang maksud dengan ibadah itu sendiri. Apa maksud dengan ibadah itu sendiri? Sehingga ibadah tersebut wajib kita berikan untuk Allah saja. Wajib kita berikan untuk Allah saja. Nanti akan dijelaskan jenis daripada ibadah apa saja yang wajib kita berikan untuk Allah dan ibadah apa saja yang tidak boleh kita berikan. Ibadah apa saja yang wajib kita berikan untuk Allah dan tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Insyaallah akan ada pembahasan tersendiri. Ma'ahu, jadi ma'ahu menyembah atau memberikan ibadah untuk Allah. Akan tetapi juga dalam satu waktu atau dua waktu lain memberikan ibadah untuk selain Allah. Ini sudah dikatakan syirik. Jadi syirik adalah memberikan ibadah untuk Allah dan juga memberikan ibadah untuk selain Allah. Jadi membagi atau membagikan atau mencampur adukkan. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Maka para ulama mentafsirkan ayat ini, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman yang benar-benar beriman, yang ikhlas atau yang murni keimanannya. Siapakah mereka itu? Alladzina amanu, kata Allah, orang-orang beriman adalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum. Waw di sini adalah waw hal. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mana keadaan mereka atau hal mereka orang beriman itu adalah jadi sifat. Hal itu dalam usul fiqh itu termasuk dalam sifat atau muqayyad. Jadi qaid atau pembatas daripada seseorang dikatakan beriman, yaitu yang mana kondisi mereka adalah walam yalbisu imanahum, sedangkan mereka tersebut adalah lam yalbisu, mereka tidak mencampur adukkan antara iman dan zulm. Maka zulm, maksud dengan zulm dalam ayat ini adalah asyirk, yaitu orang yang tidak mencampur adukkan antara iman mereka dan dengan kesyirikan. Nah, ini pengertian daripada iman. Yang maksud dengan iman, yang maksud dengan tauhid, yang maksud dengan ikhlas, ini maksud dengan ikhlas. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, sekarang apa sebabnya? Dikarenakan banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita fa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Fa'budullah atau u'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Janganlah kalian mensyirikkannya, mencampur adukkannya. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi ayat yang menjelaskan mengenai wajibnya kita menyembah Allah, memberikan ibadah sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Maka oleh karena itu Allah tidak redha dengan kesyirikan. Allah tidak redha untuk dicampurkan antara haknya dengan hak hambanya. Kemudian kalau seandainya kita kiaskan dengan kehidupan kita sebagai manusia, misalnya seorang laki-laki yang memiliki istri, seorang pengantin baru yang memiliki istri, atau seorang yang sudah memiliki istri. Kalau kita tanyakan kepada istrinya atau kita tanyakan kepada suaminya, wahai istri, saya mencintaimu sepenuhnya, bukan sepenuhnya, ya sepenuhnya lah, saya mencintaimu sepenuhnya dan saya tidak akan memberikan rasa cinta saya kepada laki-laki manapun di dunia ini. Dan demikian juga sang istri, ya abangku yang tercinta, aku mencintaimu dan aku tidak akan memberikan rasa kasih sayangku kepada selainmu. Akan tetapi sedikit saja bolehkah saya berikan, walaupun 0,001%. Misalnya antum ditanya, atau saya ditanya, atau kita ditanya, sang istri menanya suaminya, abang atau udah, saya akan memberikan rasa cinta saya untuk orang lain 0,0001% saja. Dan orang yang berakal dan orang yang masih normal, maka dia tidak akan mungkin untuk mengizinkan, ya silakan berikan rasa cintamu dan kasih sayangmu untuk orang lain selain diriku. Saya rasa tidak mungkin. Nah, ini kita sebagai manusia memiliki fitrah
Yang mana fitrah ini adalah fitrah yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Dan juga sebaliknya seorang anak misalnya, atau seorang bos di perusahaan. Seorang bos memiliki anak buah, kemudian kata anak buahnya, saya akan bekerja 90% untuk Anda ya bos. Akan tetapi saya akan bekerja untuk orang lain 1% saja. Tentu bos akan menyatakan tidak mungkin, tidak boleh. Maka kaidah ini juga berlaku kaidah agama al-masyghul la yushghal. Orang yang sudah disibukkan tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Orang yang sudah bekerja pada orang lain, kalau sudah menerima gaji, sudah diikat kontrak, dia tidak boleh bekerja pada orang lain karena dia sudah diikat. Dia kerja 8 jam dari pagi sampai sore, dia tidak boleh melakukan pekerjaan lain kecuali untuk pekerjaan sang majikan tersebut. Nah, majikan pun demikian. Atau contoh lain, misalnya ada yang penjual madu misalnya. Penjual madu, kemudian saya datang kepada Anda, saya katakan, iya Bapak, saya mau beli madu dari Bapak, yaitu madu yang kualitasnya tinggi. Kalau di Yaman itu ada namanya madu Yaman. Madu Yaman itu harganya kalau 1 kilo itu harganya sampai 1 juta Pak, ya, sampai 1 juta. Kemudian saya katakan kepada antum, saya jual madu ini kepada Bapak, ya, tapi ada satu syarat. Madu ini adalah madu murni dan saya akan campurkan madu ini dengan 1% saja dengan racun. Bagaimana jawaban orang tersebut? Apakah dia katakan ya silakan campur dengan racun? Atau dia katakan tidak mungkin, madu ini adalah madu murni, tapi saya katakan walaupun sedikit, walaupun 0,0000% per 1000 misalnya, maka niscaya tidak ada manusia yang mau. Manusia yang sehat tidak akan mau. Ini kita sebagai manusia, bagaimana kita mencintai istri kita, bagaimana sang bos memiliki antusias yang sangat besar terhadap laba yang akan dia peroleh, maka dia melarang orang untuk bekerja sama orang lain. Dan juga bagaimana sang pembisnis madu tersebut, dia tidak mau, orang yang membeli madu tersebut, dia tidak mau madunya dicampurkan dengan racun walaupun sedikit. Padahal ini adalah bagian daripada harta-harta dunia yang kita miliki. Sedikit daripada harta dunia yang kita miliki ini kita sebagai manusia. Sekarang masalahnya bagaimana pula seandainya manusia menyembah selain Allah atau mencampur adukkan antara menyembah Allah dengan menyembah selain Allah. Jadi permasalahannya besar. Permasalahan adalah memberikan ibadah untuk selain Allah. Sekarang kita bandingkan mana yang lebih besar antara hak kita manusia, yaitu tadi seperti madu tadi. Madu, apalah arti madu? Jadi dari sekian banyak harta, tapi salah satu saja, madu saja, mungkin kalau seorang yang kaya yang punya harta 1 miliar atau 2 miliar, tapi ketika beli madu harganya cuma 1 juta, padahal harta yang dia miliki beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, tapi dia sangat antusias menjaga hartanya yang 1 juta tersebut, menjaga kesehatannya, menjaga apa yang dia miliki. Kita sebagai manusia, maka oleh karena itu pantaslah Allah tidak suka, Allah tidak redha dengan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Annallahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Allah tidak redha dengan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, memberikan ibadah pada Allah dan juga memberikan ibadah pada selain Allah. Jadi dikatakan kesyirikan apabila seseorang sekedar dia memberikan ibadah untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Ini sudah dikatakan kesyirikan. Misalnya di haji 100 kali. Adakah orang yang haji 100 kali? Berarti umurnya 100 tahun, 10 tahun, 110 tahun, atau umur 10 tahun dia mulai haji misalnya. Dia balik 10 tahun misal seperti itu. Atau hajinya berulang-ulang kali, 10 kali, 20 kali. Dia sholat, dia puasa. Yang jelas dia adalah seorang yang taat. Akan tetapi ketaatan tersebut dia campur adukkan dengan apa? Dengan kesyirikan. Kita tidak usah katakan bahwasanya kesyirikan yang dilakukan jumlahnya banyak, walaupun sedikit. Misalnya apa? Suatu saat misalnya dia tertimpa musibah, nasallallahu al-afiyah. Seorang tertimpa musibah misalnya, anaknya sakit misalnya, belum sembuh-sembuh. Berdoa sepanjang 10 tahun. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkanlah anak yang saya sakit, sembuhkanlah keluarga saya sakit dan sebagainya. Maka sampai-sampai dia katakan, saya berdoa pada Allah 10 tahun tapi Allah tidak pernah menjawab doa saya. Jadi sampai-sampai terkadang manusia saking jahilnya terkadang
kata-kata yang tidak pantas. Kemudian saya pergi kepada dukun 1 hari 1 malam atau kurang, bahkan hanya 5 menit atau 10 menit anak saya sembuh, misalnya seperti itu. Ya, sekarang permasalahan, ini contoh terkadang seperti itu. Jadi manusia dikarenakan tidak sabarnya manusia tersebut, dia terkadang mengorbankan akidahnya. Contoh lain adalah misalnya seorang berusaha yang halal selama 10 tahun, 20 tahun, tapi nggak kaya-kaya, tapi korupsi 1 menit langsung kaya. Nah sekarang pertanyaan, apakah hasilnya dengan korupsi tersebut atau hasilnya dengan mencuri tersebut ada hasilnya bisa memperoleh harta tapi dari cara yang haram tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila manusia melakukan yang baik Allah penuhi juga, dan juga terkadang Allah tidak penuhi. Misalnya orang berusaha misalnya orang berdagang jadi pegawai negeri dan sebagainya, berusaha, orang bertani berusaha, akan tetapi terkadang berhasil dan terkadang juga tidak berhasil, yang mana semua itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang manusia tidak sabar. Saking tidak sabarnya manusia, saya tidak sabar, pegawai negeri gajinya sekian, atau karyawan swasta gajinya sekian, sedangkan tuntutan daripada istri, tuntutan daripada anak, lihat tetangga kaya, kita juga pengen kaya, tetangga beli motor, beli mobil, beli pesawat, mungkin kita juga pengen kaya, istri atau tetangga sudah punya istri 1 atau sudah punya istri 2, saya pengen juga, dan sebagainya. Jadi terkadang tuntutan daripada dunia terkadang membuat manusia terlena, membuat manusia tidak sabar untuk menempuh sebab-sebab yang halal, mencari harta dengan cara-cara yang halal. Maka manusia terkadang mencuri misalnya, merampok dan sebagainya, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Allah kabulkan juga. Sama kasus yang tadi, manusia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, sembuhkanlah anak saya daripada penyakit, namun tidak sembuh. Memang bukannya Allah tidak sanggup untuk menyembuhkan, tapi karena Allah sayang kepada manusia, karena Allah sayang kepada orang tersebut, maka Allah menguji dia dengan sakitnya anaknya. Inilah hikmah terkadang bahwasanya di dalam agama terkadang Allah memberikan cobaan kepada manusia dengan sakit, dengan hilangnya harta, dengan hilangnya nyawa dan sebagainya, yang mana itu ujian, ibtila min Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan melihat siapa yang sabar dalam menempuh jalan kebaikan, dan siapa yang akan menjual kebenaran, siapa yang akan menjual agamanya, dan siapa yang akan menjual akidahnya. Allah akan melihat. Maka begitu pula dengan halnya orang yang sakit tadi misalnya. Ada yang serta-merta langsung pergi ke dukun, ada yang serta-merta langsung percaya kepada benda keramat, keris keramat, kepada pohon besar, kepada batu besar, kepada simpang tertentu, kepada penunggu Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Jadi macam-macam bentuk keyakinan yang mana manusia menyelewengkan akidahnya. Berdoa misalnya, pergi ke dukun misalnya, pergi ke dukun meminta agar diberikan kesehatan, kemudian Allah kabulkan. Nah sekarang pertanyaannya, orang katakan, oh bisa, iya mana ambo lah berobek 10 tahun 15 tahun tidak pernah sembuh, tapi kini sedetik 2 detik, sehari 2 hari sembuh langsung. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan Allah kabulkan ini menunjukkan kebenaran? Sama halnya dengan tadi orang yang mencari harta yang halal dan mencari harta yang haram. Apakah orang yang kaya karena melakukan kemaksiatan menunjukkan kebenaran daripada kemaksiatan? Tentunya tidak. Nah jadi ini kalau kita tanya, mungkin kalau kita tanya ke orang-orang kampung misalnya kami di Kerinci dulu ada kajian masalah akidah juga. Oh iya mana kok awak pai ke apa ke dukun langsung sembuh, langsung sehat waktu itu, langsung kontan kecilnya 100%, tidak ada tawar menawar, kok hebat kok, eko nak cari. Jadi manusia mencari nani kok pak, nan langsung nan kontan itu masya Allah, aku menggiurkan. Jadi ini sekarang pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang Allah kabulkan terjadinya menunjukkan Allah ridho? Maka ini kembali kepada masalah akidah, yaitu poin atau pembahasan masalah qada dan qadar. Dikarenakan masyiahnya Allah terbagi 2. Yang pertama ada namanya masyiah syar'iyah, ada namanya masyiah kauniyah atau mahabbah yang kauniyah
ada mahabbah yang syar'iyah. Jadi mahabbah atau kecintaan Allah terhadap sesuatu terbagi dua. Ada kecintaan Allah yang baik. Kecintaan Allah yang pertama, kecintaan Allah terhadap masalah-masalah yang terhadap masalah syar'i. Misalnya Allah mencintai salat, ya, mencintai puasa, mencintai haji, dan mencintai semua amal-amal kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia Allah perintahkan untuk salat, ada yang salat, ada yang tidak salat. Maka ketika manusia salat, Allah mencintainya. Allah mencintainya. Berarti ini menunjukkan kecintaan Allah yang syar'iyah, yaitu kecintaan Allah terhadap masalah-masalah yang baik-baik. Jadi perkara-perkara yang bagus-bagus, yang baik-baik daripada masalah agama misalnya, Allah mencintainya. Sedangkan masalah-masalah yang tidak baik, misalnya apa contoh masalah-masalah tidak baik? Masalah-masalah kesyirikan atau masalah-masalah kemaksiatan dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah menciptakan kebaikan, Allah mencintai kebaikan, jelas. Allah juga menciptakan keburukan, Allah mencintai keburukan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua yang Allah ciptakan, yang Allah adakan menunjukkan Allah cinta? Ini yang terkadang masih rancu pemahaman di kalangan kaum muslimin. Jadi tidak semua yang Allah jadikan itu menunjukkan bahwasanya Allah mencintai hal tersebut. Sekarang contohnya, Allah menciptakan iblis misalnya, sedangkan Allah melaknat iblis. Dan demikian juga halnya Allah menciptakan syirik, sedangkan Allah tidak redha dan tidak cinta dengan kesyirikan tersebut. Jadi oleh karena itu bukan sebagai dalil, dan tidak boleh kita beralasan bahwasanya terpenuhinya apa yang kita minta itu menunjukkan bahwasanya Allah mencintai hal tersebut. Jadi orang terkadang hanya beralasan seperti ini. Ini kan bisa, buktinya terpenuhi. Orang menggunakan ilmu kebal misalnya, oh terpenuhi. Orang menggunakan ilmu bisa hilang. Dia sholat di Mekah dalam waktu 5 menit misalnya, ada di Mekah tadi misalnya seperti itu. Bisa nahan hujan atau bisa nurunkan hujan misalnya seperti itu. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengurut orang, memijit orang jarak jauh misalnya. Nah, jadi dengan terlaksananya terkadang Allah penuhi. Kenapa? Dikarenakan itulah pilihan manusia itu sendiri. Jadi manusia apabila dia memilih, terkadang Allah berikan dan terkadang Allah tidak berikan. Maka ketika Allah penuhi misalnya orang yang meminta kepada seorang dukun misalnya, Allah penuhi, akan tetapi dia tetap rugi. Itu dia terjatuh kepada kesyirikan. Kalau seandainya Allah tidak penuhi, berapa banyak orang yang pergi ke dukun, tapi ala 10 dukun, 5 baleh, 2 baleh dukun, batahun-tahun amo baputa mencari dukun, tidak ada satu pun yang memberikan kesehatan. Jadi ruginya dua. Yang pertama ruginya terjatuh kepada kesyirikan, yang kedua ruginya tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, itu kalau seandainya dalilnya atau alasannya hanya ini kan terpenuhi, saya memperoleh hasil. Jadi terkadang seperti itu. Nah, ini bentuk kesyirikan yang banyak terjadi. Jadi sekedar terpenuhi tidak menunjukkan bahwasanya Allah mencintai perbuatan syirik tersebut. Maka beliau katakan Allah tidak redha, Allah tidak mencintai, Allah tidak suka dengan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Kita balik ke belakang sebentar, bahwasanya tujuan daripada syariat Islam itu adalah untuk kemaslahatan. Tujuan maksud daripada syariat Islam itu ada maksud atau 5 maqasid daripada syariah itu 5 maqasid. Maksud daripada syariat itu 5. Yang salah satunya adalah syariat Islam ini adalah untuk menjaga agama, menjaga syariat. Bagaimana cara Allah menjaga syariat? Yaitu dengan cara melarang kesyirikan. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, maka Allah mensyariatkan ibadah-ibadah. Mensyariatkan ibadah yang mahdhah, ibadah yang berupa salat, yang berupa puasa, yang berupa haji. Ini ibadah yang mahdhah. Dan juga ibadah yang mahdhah yang jenis pertama itu ibadah yang zahir, itu ibadah jawarih, salat untuk Allah, puasa untuk Allah. Maka semua ibadah-ibadah tersebut tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Ini jenis yang pertama daripada ibadah. Dan juga ada jenis ibadah yang kedua, itu ibadah yang apa? Ibadah yang batin. Ada ibadah yang tersembunyi. Jadi ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Ibadah yang batin inilah yang banyak orang terjatuh ke dalamnya.
Masalah kesyirikan, banyak orang terjatuh ke dalam kesyirikan pada ibadah yang batin. Apa itu ibadah yang batin? Apakah ilmu kebatinan? Yang dimaksud apakah aliran kebatinan? Bukan itu dimaksud. Atau tenaga batin? Bukan itu dimaksud. Tapi yang dimaksud dengan ibadah batin di sini adalah ibadah yang tidak nampak. Itu amal, kata para ulama itu adalah a'malul qulub. Itu amal hati. Jadi jawarih kita atau badan kita ada amalnya, seperti kita sholat misalnya. Ada amalnya, kita beramal. Dan juga hati kita ada amalnya. Itu amalnya apa? Di antaranya tawakal pada Allah, kemudian mahabbah, mencintai Allah, takut kepada Allah dan sebagainya, kemudian beristiazah, minta tolong pada Allah, beristighatsah dan sebagainya, kemudian berdoa dan sebagainya. Jadi banyak sekali jenis daripada ibadah hati. Jadi baik ibadah hati ataupun ibadah badan, semuanya wajib kita berikan untuk Allah saja. Wajib kita untuk berikan untuk Allah saja. Ini maksud daripada syariat. Jadi maksud daripada syariat adalah menjaga agama. Maka ada istilah maqasid asy-syariah al-kubra, al-khamsah al-kubra. Jadi maksud daripada syariat yang 5, ada 5 poin yang darurah, yang merupakan urgensi yang 5. Yaitu apa? Yang pertama, menjaga agama, hifdzuddin. Itu tujuan daripada agama itu menjaga agama biar tidak rusak. Kalau seandainya orang menyembah kepada selain Allah, misalnya Allah tidak larang, misalnya Allah memerintahkan manusia, misalnya Allah memerintahkan untuk menyembah dirinya, tapi juga dalam satu waktu memerintahkan manusia atau memperbolehkan manusia untuk menyembah selain Allah. Berarti kontradiksi di sini. Kontradiksi. Oleh karena itu Allah melarang kesyirikan. Ini pertama. Terus yang kedua, Allah melarang yang namanya bid'ah. Ini sebabnya kenapa bid'ah itu terlarang. Dikarenakan bid'ah itu sendiri adalah dia bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi sifat daripada ibadah itu ada sifat-sifat tertentu, ada waktu-waktu tertentu. Maka ketika manusia melakukan atau keluar daripada koridor atau undang-undang atau tata cara atau sistem daripada ibadah yang sudah Allah gariskan, maka ketika itu perbuatan yang dia lakukan disebut adalah perbuatan memperbarui syariat, mengada-ada, memperbuat sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu dia terjatuh ke dalam perbuatan yang dikatakan oleh para ulama perbuatan bid'ah. Maka bid'ah itu adalah sebuah keharaman yang besar. Dia tingkatnya di atas dosa besar, walaupun dia kategori dosa besar, kategori daripada dosa besar. Terus yang ketiga, dalam rangka menjaga syariat tersebut, Allah juga melarang perbuatan maksiat. Melarang perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dengan melakukan maksiat, misalnya apa? Misalnya melakukan sholat, ini adalah sebuah ketaatan. Meninggalkan sholat, jadilah maksiat. Artinya Allah melarang untuk meninggalkan sholat. Nah, ini maksud daripada syariat. Melarang untuk tidak berpuasa, melarang untuk tidak haji, melarang untuk tidak berzakat. Maksud daripada syariat. Maka ketika manusia melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan dan juga melakukan kemaksiatan, ini semuanya adalah menabrak undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan pertama. Maka penabrakan atau pelanggaran atau kriminalitas yang paling besar di dunia ini adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kriminalitas yang nomor 1 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman daripada perbuatan dosa syirik ini adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu syirik besar. Allah tidak mengampuni kalau dia tidak bertobat. Maka kaidah kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah barang siapa yang meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih, man laqiyani wa lam yusyrik bi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia, kata Allah, menghadapku kemudian dia berdosa tapi dia tidak melakukan kesyirikan, atau dia memiliki dosa yang sedikit tapi tidak melakukan kesyirikan, maka dakhalal jannah, kata Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man laqiyani, dan barang siapa yang berjumpa dengan aku sedangkan dia mensyirikkan aku dengan selainku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi kesyirikan ini adalah sebuah hal yang sangat besar sekali. Maka Allah menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kalau begitu menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah kriminal yang paling besar. Nah, sekarang mari kita lihat pada diri kita. Apakah diri kita selamat daripada syirik besar? Adakah salah seorang di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya dirinya selamat daripada syirik besar?
Oke, seandainya kita jawab kita selamat. Sekarang kita tanya lagi, apakah ada yang selamat? Orang tua kita, kakek-kakek kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, moyang-moyang kita dari syirik besar? Kalau seandainya jawabannya tidak pasti, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan ibu bapak kita, menyelamatkan famili kita, handai talan kita dan kaum muslimin daripada keterjatuhan mereka ke dalam syirik yang besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin kalau di kehidupan dunia kita sangat mencintai istri, sang istri juga demikian, sangat mencintai suami dan sebagainya. Antara kerabatnya satu sangat mencintai kerabat yang lain, mencintai anak sampai tidak tidur. Kalau ada nyamuk malam kita bangun, kita terbangun karena nyamuk saja, menepuk nyamuk atau menepis nyamuk, membunuh nyamuk demi anak biar bisa tidur. Ini demi anak biar bisa tidur. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mencintai anak kita, yang mana anak kita mungkin besok dia meninggal misalnya, nasallallahu alaihi. Anak kita yang umur 20 tahun, umur 30 tahun, apakah kita sudah jamin bahwasanya anak kita sudah bersih daripada kesyirikan? Sudahkah kita mendeteksi itu semua, dalam artian kita sudah cek virus kesyirikan yang ada pada keluarga kita, sudah kita center, sefulan terjatuh ke kesyirikan, sefulan tidak, sefulan terjatuh, sefulan tidak. Terkadang kita juga terkadang jauh dari perkara-perkara seperti itu. Bahkan kita tidak bisa kita tidak bisa melihat virus kesyirikan yang ada pada diri kita sendiri. Ini musibah di atas musibah. Jadi oleh karena itu masalah kesyirikan adalah masalah yang sangat besar sekali, yang mana oleh karena itu wajib kita mencurahkan perhatian kita dalam rangka menuntut ilmu agama, mengetahui perkara-perkara agama, perkara kesyirikan. Kita cukupkan sampai di sini pada malam hari ini masalah yang berkaitan dengan poin yang kedua ini. Yang jelas, marilah kita senantiasa untuk bersemangat dalam menuntut ilmu dalam kondisi negara kita yang aman, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh kita masih sehat, yang masih bujang-bujang, masih muda. Ya, kita menuntut sesuatu yang wajib bagi kita. Jadi Allah tidak menuntut sesuatu perkara yang besar pada kita. Yang pertama Allah menuntut, yang pertama kita bertauhid, menyembah Allah saja, meninggalkan segala kesyirikan. Kemudian Allah memerintahkan pada kita untuk melakukan amalan-amalan yang wajib. Salat yang wajib 5 waktu sehari semalam misalnya. Sedangkan puasa setahun sekali. Kemudian zakat bagi orang yang kaya, haji setahun sekali bagi orang yang mampu. Kalau begitu kewajiban kita hanya salat, mendirikan salat. Kemudian masalah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan-amalan yang lain. Kalau begitu ajaran Islam sangat mudah sekali. Ajaran Islam sangat mudah sekali. Jadi oleh karena itu kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk meluruskan niat kita, senantiasa memperbaiki, mengupgrade diri kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat kita senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu, mengajak saudara-saudara kita, atau memberikan, menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang antum ketahui, 1 ayat, 2 ayat dari perkara agama, antum sudah sering mengaji, sering mendengarkan, sampaikan pada keluarga kita. Karena tidak mungkin orang tua kakek kita mengaji, sudah tidak mungkin, sulit rasanya. Jadi sampaikan apa yang bisa kita sampaikan, antum ambil informasi keagamaan apa segala macam, sampaikan kepada mereka. Dan ini salah satu bentuk usaha kita dalam menyelamatkan keluarga kita. Ku anfusikum ahlikum nara, ini adalah salah satu bentuk dari amal perbuatan tersebut. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ini bentuk dan aplikasi daripada itu semua. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita dan memberikan faedah, memberikan manfaat pada kita atas apa-apa yang sudah kita ambil pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan banyak maaf yang sebesar-besarnya pada antum semua dan pada kaum muslimin sekalian. Dan semoga Allah memberikan kesehatan, taufik kepada kita semua, dan membimbing kita dan mematikan kita di atas husnul khatimah. Dan akhirnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.